Halo teman-teman, kali ini saya akan membahas drama Korea yang berjudul Beautiful World. Drama ini mengisahkan tentang keluarga, anak sekolah, dan juga tentang persahabatan. Jadi pemeran utamanya itu di sini ada Sun Hoon. Sun Hoon ini dilahirkan dari keluarga yang sangat cemara. Kedua orang tuanya itu selalu merayakan hal-hal kecil pencapaian dia. Jadi dia tuh benar-benar di-treat like king gitu sama keluarganya. Namun di sini di masa sekolahnya dia itu mengalami perundungan, dia tuh dibully oleh teman-temannya gitu teman-teman. Nah, suatu hari si Sun Hoon ini ditemukan jatuh dari atap gedung sekolahnya. Nah, di sini dia itu tidak diketahui sebelumnya sedang berbicara dengan siapa, bertemu dengan siapa. Jadi awalnya dia ini dikira sebagai kasus bunuh diri gitu, namun orang tuanya itu sangat tidak percaya karena dia tahu anaknya itu tidak mungkin melakukan hal tersebut. Nah, ini adalah adiknya si Sun Hoon. Jadi dia begitu mendengar kakaknya ini jatuh dari atap gedung, dia itu langsung ingin bergegas ke rumah sakit namun tidak diperbolehkan. Jadi pada malam itu sedang terjadi gerhana bulan dan mereka sekeluarga ini sepakat untuk melihat gerhana itu secara bersama-sama gitu teman-teman. Nah, pagi harinya si Sun Hoon ini masih ceria banget seperti biasanya, jadi tidak ada tanda-tanda kalau dia akan mengalami kecelakaan seperti ini. Makanya orang tuanya itu shock banget, apalagi ibunya. Dia itu sangat gak percaya dengan apa yang dilihatnya. Jadi pas waktu sarapan sebelum berangkat sekolah mereka itu masih janjian gitu. Jadi malam harinya ketika gerhana bulan mereka akan menyaksikan gerhana itu secara bersama-sama gitu. Namun ketika ditunggu si Sun Hoon ini kan gak pulang-pulang gitu. Ditelepon semua orang tua teman-temannya, ternyata teman-temannya itu udah pulang. Dan gak lama kemudian orang tuanya Sun Hoon ini ditelepon oleh polisi bahwa si Sun Hoon ini sudah ditemukan jatuh dari atap gedung sekolahnya. Dia mengalami luka yang cukup serius di sini, jadi dia langsung melakukan operasi darurat di sini. Dia itu mengalami pendarahan otak yang cukup parah dan tulang-tulangnya juga beberapa itu patah gitu teman-teman. Di sini ibunya ini masih histeris banget. Terus dia sudah membayangkan apa yang akan terjadi ke depannya kepada anaknya. Dia shock banget dengan suaminya dan polisi detektifnya itu menyatakan bahwa kemungkinan ini adalah kasus bunuh diri gitu. Orang tuanya ini nggak pernah tahu kalau misalnya selama ini Sun Hoon ini mengalami perundungan gitu teman-teman. Jadi mereka itu merasa bahwa di sekolahnya pun Sun Hoon diperlakukan dengan baik gitu. Di sini ketika selesai operasi, dokter itu mengatakan bahwa kemungkinan besar si Sun Hoon ini akan mengalami koma dan mengalami keadaan vegetatif. Ini ibunya mendatangi gedung di mana si Sun Hoon ini jatuh. Ibunya tuh masih histeris gitu teman-teman. Ini pertama kali orang tuanya melihat Sun Hoon setelah operasi, dan ini ayahnya mengingat janji mereka untuk menyaksikan gerhana bulan bareng. Itu masih ada teleskopnya di situ. Jadi sejak Sun Hoon ini masuk rumah sakit, sejak Sun Hoon mengalami kecelakaan, tiap hari ibu dan ayahnya ini pasti nangis gitu, dan mereka berjuang untuk mendapatkan keadilan untuk si Sun Hoon gitu teman-teman. Karena mereka nggak bisa percaya dan mereka nggak bisa menerima kalau kasus ini nih kasus bunuh diri gitu, karena mereka tahu betul bagaimana anak mereka gitu. Mereka selalu histeris setiap kali menjenguk si Sun Hoon ini. Nah, ini adalah momen ketika ayahnya ini tahu tentang perundungan yang menimpa si anaknya. Ibunya juga kayak kesel banget melihat anaknya dipukuli dengan habis-habisan kayak gitu, dibantai habis-habisan oleh teman-temannya. Dan teman-temannya ini sebelumnya adalah teman-teman dekatnya si Sun Hoon gitu. Makanya orang tuanya itu benar-benar gak percaya mereka akan melakukan hal itu kepada anaknya gitu, dan mereka sakit hati banget. Ternyata selama ini orang tua si anak-anaknya ini sudah tahu tentang perundungan yang diterima anaknya, namun mereka itu berusaha untuk menutupi hal itu gitu teman-teman. Nah, ini adalah ibu dari salah satu temannya Sun Hoon, dan ibunya ini adalah temannya si ibunya Sun Hoon juga gitu. Di malam kejadian ternyata dia ada di tempat kejadian bersama dengan anaknya si Jun Sok.
Ternyata sebelum dia jatuh, dia tuh bertengkar di atap dengan Jun Sok itu teman-teman. Nah, demi melindungi anaknya, dia tuh nggak langsung menolong si Sun Ho. Jadi dia yang membuat kejadian ini seolah-olah kasus bunuh diri gitu teman-teman. Dia membuka sepatunya si Sun Ho dan menaruhnya di atap. Jadi benar-benar kayak kasus bunuh diri. Di sini dia ingin sekali menghabisi nyawanya si Sun Ho karena dia merasa nggak aman gitu, dan anaknya juga merasa nggak aman. Namun karena dia masih memiliki hati nurani itu, dia nggak bisa melakukan itu. Dan ini adalah adik Sun Ho pertama kali datang mau menemui si kakaknya. Jadi selama ini dia tuh nggak pernah mau menjenguk kakaknya karena mendengar dokter itu mengatakan kalau Sun Ho ini kemungkinan besar itu tidak akan bangun gitu teman-teman. Jadi tiap hari ibunya, ayahnya dan adiknya pun sudah menerima itu, dan tiap hari mereka bergantian menjaga si Sun Ho. Ini adiknya kalau ada apa-apa tuh cerita, dia tuh selalu ngobrolin apa aja kepada si Sun Ho, dan dia berharap Sun Ho ini segera bangun gitu. Dan ini adalah neneknya si Sun Ho. Jadi semua orang itu bergantian untuk menjenguk dan merawat si Sun Ho ini. Mereka sangat berharap Sun Ho ini segera bangun karena memang dia tuh sangat ceria gitu teman-teman. Jadi banyak banget yang menyayangi dia, dan dia tuh anaknya nggak pernah yang neko-neko gitu. Ini adalah temen Jun Sok yang ada di tempat kejadian itu. Dia tuh dulu sahabat bestie banget kepada sama si Sun Ho, tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba dia melakukan hal itu kepada Sun Ho gitu teman-teman. Tiap hari ibunya tuh nangis meratapi betapa sakitnya si anaknya ini, apalagi dengan perundungan yang dilakukan oleh teman-temannya. Dan itu mereka juga merasa bersalah banget karena sebelum kejadian itu si Sun Ho ini menelpon ayahnya, namun ayahnya tuh nggak mengangkat teleponnya gitu teman-teman. Dan bukannya ditelepon balik, dia malah mengabaikan dan mengatakan mungkin bisa di lain waktu gitu. Dan sekarang mereka menyesal banget karena mereka merasa selama ini mengabaikan Sun Ho sampai sesuatu terjadi seperti ini kepada si Sun Ho. Mereka baru merasa menyesal gitu. Nah, ini si Sun Ho tuh tiba-tiba melakukan reaksi yang tidak biasanya gitu teman-teman. Di sini ibunya selalu mengatakan bahwa dia tuh harus kuat gitu. Ini sekeluarga sudah menangisi keadaan si Sun Ho. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu dari aku. Terima kasih banyak. Bye bye.